Puji Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kalau Tuhan boleh pertemukan kita kembali dalam program Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang terus memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang terus mendukung program ini. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan, bahkan lewat program ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, minta bimbingan dan pertolongan Tuhan sehingga firman Tuhan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan kembali pertemukan kami dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Dari hari-hari yang lalu sampai saat ini Bapa di dalam surga kami buat oleh karena Tuhan yang terus menjaga memelihara hidup kami Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong pemberitaan firman-Mu, demikian juga umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka Bapa di dalam surga, dan firman-Mu Tuhan menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka pribadi, lepas pribadi Bapa. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah jawaban dalam setiap pergumulan kami, bahwa firman-Mu firman yang hidup, yang kami yang mampu menghidupkan iman Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam program SRK hari ini terambil dari Kitab Rut pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka merangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini yaitu Naomi, perempuan yang kembali ke jalan yang benar. Naomi, perempuan yang kembali ke jalan yang benar. Bapak
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Naomi tentunya sudah sangat sering kita dengarkan. Ya. Naomi seorang perempuan yang hijrah bersama dengan keluarganya dari tanah Bethlehem, dari kota Bethlehem ke Moab. Mereka meninggalkan Bethlehem karena Bethlehem mengalami kelaparan. Mereka tinggalkan Bethlehem. Arti daripada Bethlehem adalah kota roti. Sebenarnya dari pengertian ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita maknai, kita pahami, kota roti berarti lumbung daripada makanan. Artinya ketersediaan makanan senantiasa pasti ada di sana. Di daerah Sumatera Utara ini ada yang disebut dengan kota buah, yaitu Brastagi. Ya. Kenapa dikatakan kota buah? Ya memang karena buah banyak di sana. Bahkan di Indonesia juga ada yang disebut dengan kota hujan. Daerah Bogor yang ada di Jawa Barat sana terkenal dengan kota hujan. Karena memang seringkali hujan di sana. Bethlehem yang adalah kota roti bahkan sesungguhnya adalah lumbung dari makanan. Ya. Tetapi dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa keluarga Naomi meninggalkan Bethlehem, meninggalkan lumbung makanan. Oleh karena kota roti tersebut mengalami kelaparan yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Naomi meninggalkan kota Bethlehem. Dan kalau kita kaitkan sekarang ini juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak juga orang-orang percaya yang meninggalkan gereja. Gereja di mana kita harusnya menerima berkat-berkat Tuhan. Gereja di mana harusnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang-orang percaya yang meninggalkan gereja, khususnya di akhir zaman ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gereja tidak lagi menjadi pusat di mana orang-orang percaya untuk mencari Tuhan, untuk mencari berkat-berkat Tuhan. Sama seperti Naomi dan juga keluarganya. Mereka berpikir bahwa Bethlehem, kota roti itu tidak bisa memberikan pengharapan, tidak bisa memberikan makanan lagi kepada mereka. Mereka tidak akan bisa lagi bertahan hidup di sana. Sehingga mereka mengambil kesimpulan, mereka meninggalkan kota Bethlehem, kota roti itu, ya mereka tinggalkan lalu pergi ke negeri yang lain. Dalam hal ini negeri Moab. Padahal sesungguhnya negeri Moab adalah negeri di mana mereka tidak percaya akan Tuhan, tetapi mereka percaya kepada penyembah berhala. Jadi sesungguhnya dua hal yang bertolak belakang. Kota Bethlehem adalah kota sebagai lumbung roti, bahkan juga tempat di mana mereka memuji dan menyembah Allah mereka. Tetapi mereka tinggalkan kota itu dan mereka hijrah ke Moab, tempat penyembah berhala. Mereka berpikir bahwa Moab menjadi solusi atas apa yang sedang mereka
mereka alami pada waktu itu. Ini pemikiran keluarga daripada Naomi. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di luar dugaan, di luar pikiran khususnya Naomi, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan dengan hijrahnya mereka ke kota ke Moab, ya, justru sebaliknya, bahwa mereka lebih mengalami persoalan yang demikian berat di Moab. Ya, oke lah, mungkin secara makanan mereka bisa hidup, ya, bisa bertahan, mereka bisa mencicipi makanan dan minuman sehari-hari. Tetapi yang di luar daripada dugaan daripada keluarga ini ketika mereka meninggalkan Bethlehem, di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dikasihi Naomi satu persatu meninggalkan kehidupannya oleh karena kematian. Suaminya mengalami kematian, demikian juga anak-anaknya mengalami kematian. Tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, bahkan juga menjadi sesuatu hal yang memahitkan hidup daripada Naomi. Sehingga pada akhirnya ketika dia pulang ke Bethlehem kembali, Naomi mengatakan, jangan sebut lagi aku Naomi, tetapi sebutlah aku Mara. Kepahitan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang juga di dalam kehidupan kita ini berpikir, ya, meninggalkan satu persoalan itu menjadi solusi untuk kita lepas dari persoalan tersebut. Meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan peribadatan, meninggalkan gereja, kita berpikir bahwa itu menjadi solusi dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita meninggalkan itu, kehidupan kita bukan semakin baik, tetapi kehidupan kita justru semakin suram, semakin suram. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kenyataan yang kita lihat ketika seseorang meninggalkan peribadatan, ketika seseorang meninggalkan gereja, ketika seseorang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya sesungguhnya bukan semakin baik dan baik, tetapi hidupnya semakin hancur, semakin hancur. Rumah roti ditinggalkan oleh Naomi, lumbung roti ditinggalkan oleh Naomi, kota roti ditinggalkan oleh Naomi. Orang-orang percaya meninggalkan gereja. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ada hal yang lebih memahitkan hidup Naomi ketika mereka sudah hijrah ke kota ke Moab. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh Naomi tersebut, dia mendengarkan bahwa ada pemulihan di kota Bethlehem. Dia mendengarkan bahwa Tuhan sudah memulihkan kota Bethlehem, kota roti tersebut, dan Tuhan sudah memberikan makanan di kota tersebut. Artinya kelaparan yang tadi terjadi tidak selamanya. Ya, Tuhan mengubah, Tuhan mengembalikan kota Bethlehem, kota roti tersebut. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan, maka yakinlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak terus-menerus mengalami kekeringan di dalam persoalan-persoalan tersebut. Dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika Naomi ada di Moab, lalu dia mendengarkan bahwa Bethlehem sudah dipulihkan oleh Tuhan kembali. Itu artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam persoalan-persoalan kehidupan kita ini,
dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini, ya, maka pemulihan akan terjadi di tengah-tengah kelaparan tersebut, di tengah-tengah persoalan tersebut. Dikatakan firman Tuhan tadi, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Artinya ada pemulihan dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang datang menghimpit kita, maka akan ada pemulihan kembali yang dikerjakan oleh Tuhan. Ini yang didengarkan oleh Naomi. Lalu dalam ayat yang ketujuh dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Maka berangkatlah ia. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia dengarkan di sana ada pemulihan, dia tidak hanya berdiam diri saja, tetapi dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melangkahkan kakinya, meninggalkan kehidupannya yang di tanah Moab tadi. Dan kalau kita kembali kepada cerita tentang anak yang hilang, yang meninggalkan papanya, yang penuh dengan berkat-berkat itu, yang penuh dengan harta itu, dia tinggalkan papanya, dia minta warisannya, lalu dia pergi ke negeri orang, dia melarat di sana. Tetapi dia sadar bahwa di rumah papanya banyak makanan, banyak orang-orang yang melayani dia, dan dia tidak tinggal diam, hanya merenung, hanya mengingat dan mengingat kembali. Tapi dia langkahkan kakinya, dia kembali kepada rumah bapaknya. Nah, demikian juga dengan Naomi. Ketika dia mendengarkan bahwa Bethlehem sudah dipulihkan, sudah diberkati oleh Tuhan kembali, maka dia berkemas-kemas lalu meninggalkan Moab dan kembali ke Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin engkau sedang meninggalkan gerejanya Tuhan. Saat ini mungkin engkau sedang meninggalkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu mau saya ingatkan, kembali. Bapak Ibu harus kembali ke sana. Saudara harus kembali ke sana. Anda harus kembali ke sana. Anda harus kembali kepada gereja. Anda harus kembali kepada pribadi Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Naomi perempuan yang kembali ke jalan yang benar. Naomi menyadari bahwa langkahnya, bahwa jalannya yang dia tempuh sampai kepada tanah Moab itu sebuah perjalanan yang keliru. Lalu dia kembali ke jalan yang benar tadi. Bukankah hidup kita ini juga adalah perjalanan, langkah-langkah kita, setiap detik, setiap waktu yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah perjalanan. Sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau jalan-jalanmu, kalau langkah-langkahmu saat ini meninggalkan kebenaran, kalau jalan-jalanmu saat ini menuju kepada kesalahan, kembali ke jalan yang benar tersebut. Kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami hari ini belajar dari seorang tokoh yang bernama Naomi Tuhan. Naomi meninggalkan kota Bethlehem bersama-sama dengan keluarganya oleh karena
kelaparan yang terjadi di kota Bethlehem Tuhan. Oleh karena ada persoalan di kota Bethlehem Tuhan, yaitu mengenai kelaparan yang terjadi di sana Tuhan. Mereka tinggalkan kota tersebut. Padahal kota itu adalah kota roti Tuhan, lumbung makanan. Tetapi oleh karena hanya kelaparan, yang mereka tidak tahu sampai kapan itu kelaparan akan terjadi. Tapi mereka mengambil kesimpulan mereka harus meninggalkan kota Bethlehem tersebut. Dan mereka pergi ke kota Moab, yang justru kepahitan itu semakin luar biasa mereka alami. Biarlah kiranya Bapa di dalam sorga lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami juga orang-orang percaya kepadamu Tuhan, belajar dari apa yang sudah dialami oleh Naomi Tuhan. Dan mungkin ada di antara kami Bapa di dalam surga, kami sudah meninggalkan Bethlehem, kami meninggalkan gerejamu Tuhan, kami meninggalkan Tuhan oleh karena persoalan yang datang menghimpit kehidupan kami Tuhan. Kami meninggalkan gereja, kami meninggalkan Tuhan, kami pikir bahwa itu adalah solusi. Tapi justru sebaliknya Tuhan, ketika kami keluar, ketika kami pergi, ketika kami meninggalkan Tuhan, justru kepahitan hidup yang semakin menjadi-jadi Tuhan datang di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Dan biarlah kalau Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami Tuhan meninggalkan gerejamu, meninggalkan Tuhan, dan biarlah kiranya Bapa dalam surga lewat kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan kembali supaya kami kembali ke jalan kami yang benar ya Bapa dalam surga. Kami kembali kepadamu, kami kembali kepada gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti program ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjadi jawaban atas setiap persoalan mereka Tuhan. Kalau di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas sakit penyakit ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hilang pengharapan, Engkau kembalikan kembali pengharapan mereka Bapa di dalam surga. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu Bapa di dalam surga, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, aku bertaruhkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan dan kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan keberkatan, damai sejahtera dan penuh pengharapan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.